Pengaruh Presiden Jokowi yang konon tingkat dukungan publiknya masih di atas 70%, pengaruh Presiden Jokowi terhadap pemilu 2024 ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Benarkah masih ada Jokowi efek? Kalau yang dimaksud sebagai Jokowi efek adalah pengaruh popularitas Presiden Jokowi dalam menaikkan atau menurunkan suara capres dan partai politik, faktor Jokowi efek ini benar-benar menimbulkan tanda tanya besar. Ini kalau Jokowi efek diartikan sebagai pengaruh popularitas Presiden Jokowi dalam menaikkan atau menurunkan suara capres dan partai politik loh ya. Ya, coba kita perhatikan saja. Ayo nih, kita teliti lebih dalam lagi. Yang menjadi pertanyaan besar tentu saja adalah raihan suara dari partainya Pak Jokowi sendiri, yakni PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Walaupun sudah didukung secara terang-terangan oleh Pak Jokowi dan bahkan putra bungsunya sendiri sudah dijadikan ketua umum, raihan suara PSI di Pileg 2024 masih di bawah 3% dan partai tersebut gagal lolos ke Senayan. Fakta ini menunjukkan PSI sama sekali nggak mendapatkan manfaat dari Jokowi efek. Dan bahkan yang bikin kita lebih penasaran lagi nih, ternyata Presiden Jokowi sama sekali gagal dalam menggembosi mantan partainya, yakni PDI Perjuangan. Walaupun suara PDI Perjuangan turun dibandingkan Pilpres 2019, tapi penurunannya relatif kecil dan PDIP pun sukses mempertahankan posisinya sebagai partai pemenang pemilu 2024. Maka pertanyaannya kini, mengapa Pak Jokowi sepertinya tidak punya kuasa buat mengerek naik atau menjatuhkan suara partai politik? Mengapa suara PSI jeblok dan suara PDI Perjuangan tetap perkasa? Apakah benar ada pengaruh Jokowi efek dalam ajang Pilpres dan Pileg tahun ini? Jangan-jangan ini cuma mitos atau hoax saja. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Rahmat Bagja dan seluruh timnya di Bawaslu itu menurut saya Anda sudah selesai. Lebih baik Anda meminta lembaganya dibubarkan. Pada pemilu terakhir pada pemilu terakhir yang kemarin-kemarin ini, itu yang namanya bagi-bagi itu sudah sangat terbuka. Menggunakan mobil dengan branding, membagi-bagi ke rumah-rumah di siang hari. Pada malam sebelum pemilihan, itu orang seperti berkejar-kejaran, membagikan amplop ke rumah-rumah. Sudah selesai negara ini. Kalau kita ganti definisi dari Jokowi efek dari yang semula pengaruh popularitas Presiden Jokowi dalam menaikkan atau menurunkan suara capres dan partai politik, kita ganti menjadi pengerahan bantuan sosial dan pengerahan aparat dalam mempengaruhi hasil pemilu 2024. Nah, bisa jadi ini memang jauh lebih punya pengaruh terhadap hasil Pilpres maupun hasil Pileg kali ini. Kalau definisinya diubah, semuanya bisa jadi lebih masuk akal. Sudah bukan rahasia umum lagi, sudah terlihat dengan sangat terang benderang soal pembagian bansos di daerah-daerah elektoral Mas Ganjar untuk mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat di Pilpres tahun 2024 ini. Dan sudah jadi rahasia umum bahwa dalam Pilpres kali ini sudah terjadi pula pengerahan aparat untuk menekan warga dan ikut mempengaruhi hasil Pilpres. Dan yang terparah nih, ini yang paling parah. Sebagaimana pernah diungkap oleh mantan anggota DPR RI Akbar Faisal di sebuah acara televisi, kali ini praktek money politics bahkan sudah dilakukan secara masif dan terang-terangan. Sehingga pemilu tahun 2024 bisa dianggap sebagai pemilihan umum yang paling kotor yang pernah terjadi di Indonesia. Bila kita mempercayai 3 jenis pelanggaran pemilu yang dilakukan pemerintah tersebut benar-benar terjadi, maka bisa jadi kita sekarang bisa lebih memahami hasil dari pemilu yang sudah terjadi, baik di Pileg maupun di Pilpres. Semuanya jadi lebih masuk akal. Kita bisa paham bahwa tekanan terutama terjadi kepada para pemilih Ganjar Mahfud yang memang sudah menjadi target untuk dihancurkan. Jawa Tengah
Jawa Timur, dan Bali, 3 basis kekuatan Mas Ganjar dan PDI Perjuangan menjadi daerah yang paling diserang. Dan makanya suara Ganjar Mahfud yang paling anjlok juga. Dan kemudian dari cerita-cerita di lapangan pula, cerita-cerita di basis PDI Perjuangan, kita tahu soal adanya perlawanan di tingkat bawah. Dan pada akhirnya tekanan hanya dilakukan untuk mengalihkan suara rakyat dari paslon 03 ke paslon 02. Sementara untuk pilihan pileg, warga diberikan kebebasan untuk tetap memilih PDI Perjuangan. Karena itulah kita bisa melihat mengapa suara PDI Perjuangan bisa bertahan di angka sekitar 17% suara. Hanya turun sedikit dari pileg sebelumnya. Sementara itu, walaupun kampanyenya sudah jor-joran, branding sebagai partainya Pak Jokowi sudah masif dilakukan, suara PSI berdasarkan hasil quick count hanya naik sekitar 1% saja dari pileg 2019. Dan mereka tetap gagal masuk ke Senayan. Pada intinya, kita bisa paham bahwa PSI sudah gagal dalam menggembosi PDI Perjuangan. Di sisi lain, yang juga menarik nih, kita bisa melihat bagaimana Partai Gerindra tidak mendapatkan sokongan dari pola permainan ini. Sehingga walaupun capres mereka menang telak di Pilpres, walaupun Eyang Prabowo sukses menang 1 putaran, tapi suara Gerindra tidak banyak berubah dari pileg tahun 2019. Di sisi lainnya, yang tampak mendapatkan sokongan kuat adalah para caleg dari Partai Golkar. Mereka sukses merebut posisi kedua pileg dari Gerindra. Suara Partai Golkar naik dari sekitar 12% di pileg 2019 menjadi sekitar 14 hingga 15% di pileg 2024 ini. Soal tingginya kenaikan suara Partai Golkar dibandingkan Partai Gerindra bisa kita analisa sebagai kepercayaan Presiden Jokowi yang lebih tinggi kepada Partai Golkar dibandingkan kepada Partai Gerindra. Dan ini juga indikasi awal kalau Pak Jokowi tidak mau membiarkan Eyang Prabowo menjadi presiden yang kuat, yang punya sokongan besar dari partainya sendiri di parlemen. Ya begitulah yang bisa kita pahami semua ini. Kalau kita berpegang pada definisi Jokowi Efek sebagai pengaruh popularitas Presiden Jokowi dalam menaikkan atau menurunkan suara capres dan partai politik, hasil pemilu 2024 sungguh menjadi penuh tanda tanya sebagai sebuah anomali. Tapi kalau kita pahami Jokowi Efek sebagai pengerahan bantuan sosial dan pengerahan aparat dalam mempengaruhi hasil pemilu 2024, nah semuanya jadi sangat masuk.